إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan membahas dan memahami petuah-petuah, nasihat-nasihat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan mengikuti, mencontoh cara beragama mereka, maka seseorang dikatakan berada di atas petunjuk yang benar. Cara beragama mereka itu menjadi parameter kebenaran. Cara beragama mereka menjadi parameter seseorang berada di atas petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman sesuai dengan apa yang kalian imani, yaitu para sahabat, maka sungguh kalian mendapatkan petunjuk. Dan asar yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini yaitu Al-Ghurratu Al-Ashirah, asar yang ke-10. Setelahnya pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan salah satu nasihat dari sahabat Utsbah bin Ghazwan tentang dunia, bahwa dunia adalah sesuatu yang sangat hina, yang bersifat sementara, dan jangan sampai kita menjadikan dunia itu sebagai prioritas utama kita. Maka merugilah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Nabi mengatakan, ya ta'isha abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Sungguh celaka hamba dinar dan hamba dirham. Berikutnya, yaitu tentang bertambah dan berkurangnya iman. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Qala, Mu'ad berkata, Ijlis bina nu'minu sa'atan. Mari duduk bersama kita beriman sesaat. Yakni beliau mengajak kepada temannya untuk hadir di suatu majlis yang di dalamnya disampaikan ilmu, yang di dalamnya disampaikan tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni nazkurullah, yaitu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang asar ini, alangkah baiknya kita mengenal sosok sahabat yang menyampaikan nasihat ini kepada kita. Ia adalah Mu'ad bin Jabal. Sosok sahabat yang layak untuk kita jadikan sebagai tauladan, sebagai figur di dalam beragama, baik di dalam berakidah maupun berakhlak. Ia adalah sahabat yang banyak mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memiliki keistimewaan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dia adalah seorang yang alim, orang yang juhud, dermawan, dan akhlak-akhlak terpuji lainnya. Dia bernama Mu'ad bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khajraji. Berarti dia lahir di kota Madinah. Dia termasuk sahabat Ansor
yang ia memeluk agama Islam pada usia yang relatif muda. Tidak seperti sahabat Abu Bakar, Umar, yang mereka memeluk agama Islam sudah berkepala 3. Adapun Mu'ad bin Jabal, dia memeluk agama Islam di usia 18 tahun. Subhanallah. Usia yang relatif muda. Dan di antara kesetiaannya dengan Nabi SAW, keteguhannya di dalam beragama, ia termasuk sahabat yang ikut serta pada perjanjian Baiat Aqobah, yang mereka berjumlah sekitar 70 orang. Dan mereka ini adalah orang yang tidak diragukan lagi tentang keimanannya, kesabarannya dan ketangguhannya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang rela berkorban untuk Nabi SAW. Mereka ini adalah orang-orang yang mengorbankan jiwa raganya. Dan sahabat Mu'ad bin Jabal juga termasuk sahabat yang ikut serta pada perang Badar. Yang mereka ikut perang Badar, Nabi mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah semaumu, karena sungguh dosa-dosa mereka itu telah diampuni. Dan Mu'ad juga terkenal sebagai orang yang tampan. Namun dengan kelebihan wajahnya yang ganteng, dia tidak sombong. Sampai-sampai dikatakan, huwa min ajmalir rijal. Dia adalah orang yang paling tampan. 6. Dan ilmunya sangat luas. Ilmunya sangat luas. Dikatakan oleh Yazid bin Qutaib, salah seorang tabi'in, dia berkata, dakhaltu masjida Humas. Aku pernah masuk ke masjid Humas. Faida ana bifata ja'adu syar. Tiba-tiba aku melihat ada seorang pemuda yang rambutnya bagus. Qad ijtama'a haulahun nas. Dan orang-orang pun berkumpul di sekelilingnya. Fa idza takallama ka'annama yakhruju min fihi nurun wa lu'lu'. Dan apabila dia berbicara di hadapan manusia, yang keluar dari lisannya itu seperti cahaya dan mutiara. Yakni apa yang ia sampaikan syarat dengan ilmu. Pelajaran-pelajaran penting yang banyak orang belum mendengarnya. Aku pun bertanya, man hadza? Siapa dia? Maka dikatakan Mu'ad bin Jabal. Dia adalah Mu'ad bin Jabal. Subhanallah. Bagaimana pujian ini diberikan kepada Mu'ad? Karena dia adalah orang yang alim. Dikatakan ulamanya para sahabat. Karena tingkat kecerdasan, keilmuan di kalangan para sahabat berbeda-beda. Dan Mu'ad dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Karena kepintaran, keilmuan, kejuhudan, kematangan dalam berfikir, dia pun diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan tentu mereka yang menjadi duta dakwah, utusan Nabi SAW, adalah orang yang bukan orang biasa. Tapi mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang mapan ilmunya, mampu untuk meluruskan syubhat-syubhat.
Bahkan Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Subhanallah, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Jadi menunjukkan kepada kita, ya, bahwa yang akan didatangi oleh Mu'adz adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ini tidak seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin kebanyakan mereka adalah orang-orang yang taklid. Ya, terhadap orang yang taklid kita tidak butuh banyak tentang keluasan ilmu. Ya, karena mereka ya hanya mengekor gitu kan. Berbeda dengan ahlul kitab. Yang mereka adalah orang-orang yang diberikan Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Maka perlu dipatahkan subhat-subhat mereka. Nah, sehingga yang diutus itu bukan orang sembarangan, tapi betul-betul orang yang alim. Di antaranya adalah siapa? Mu'adz bin Jabal. Begitu banyak pujian Rasulullah kepadanya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, a'lamun nas bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi pernah memboncengnya. Dan Nabi mengatakan, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Nabi juga mengatakan, ni'mar rajulu Abu Bakar, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubaidah, wa ni'mar rajulu Mu'adz bin Jabal. Sebaik-baik orang adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, dan Mu'adz bin Jabal. Sehingga Nabi SAW memberikan rekomendasi kepada siapapun yang ingin mempelajari, memahami Al-Quran, belajarlah bersama Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, istaqra'ul Quran min arba'ah. Pelajarilah Al-Quran dari 4 orang ini. Ya, Ibnu Mas'ud, Salim Maula Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz tidak hanya paham tentang Al-Quran. Dia bukan hanya ahlul fikih. Tapi beliau adalah sosok yang betul-betul mengamalkan Al-Quran. Karena seseorang belum dikatakan ahlul Quran kalau dia hanya sekedar membacanya, menghafalnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apa? Mengamalkannya. Mu'adz adalah sosok yang betul-betul bersemangat di dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena sebagian kita mungkin ilmu itu hanya dijadikan sebagai pengetahuan, menambah wawasan, tapi kadang kita tidak mengamalkannya. Sudah tahu ini halal, ini haram, ini diperintahkan. Namun kita hanya sebatas tahu. Banyak orang yang tahu tentang anjuran sholat tahajud, anjuran sholat duha, pahalanya, keutamaannya, tapi hanya sebatas tahu. Namun, tidak dia amalkan. Ilmu itu bukan itu. Ilmu yang paling penting adalah tahu dan apa? Mengamalkan. Mu'adz adalah sosok yang wawasannya luas dan dia betul-betul mengamalkan isi Al-Quran. Tidak hanya menyampaikan hadis-hadis tentang kedermawanan, tidak hanya menyampaikan hadis-hadis tentang anjuran sedekah, tapi Mu'adz betul-betul mempraktekannya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memberikannya harta yang banyak. Tapi harta yang seharusnya mungkin untuk keluarganya, apa yang dilakukan oleh Mu'adz? Wa yus'alu syai'an illa a'tah. Tidaklah Mu'adz diminta
kecuali dia akan memberikannya. Subhanallah. Dia tidak bakhil. Orang bakhil itu selalu mencari 1000 alasan. Sebagaimana ketika malaikat mendatangi 3 orang yang memiliki cacat fisik, kemudian Allah Ta'ala memberikan harta yang banyak. Ketika didatangi untuk dimintai sedekah, mereka mengatakan al-hukuk kasirah, urusanku masih banyak. Jadi orang bakhil itu banyak alasan, suka ngeles. Ya. Disuruh kurban, alasannya, waduh saya mau ganti HP. Disuruh kurban, waduh saya udah ada rencana mau ke Lombok, mau ke Bali. Suka ngeles. Berbeda dengan Mu'adz. Siapapun yang datang memintanya, dikasih. Subhanallah. Sampai-sampai habis tuh harta dari pemberian Umar. Dan istrinya mengatakan, kita juga butuh, Pak. Ya, kita juga butuh. Kenapa engkau kasih semua? Akhirnya diberikan hanya 2 dinar. Ya, diberikan 2 dinar. Baik, karena keteguhan, ketulusan, keuletan dalam ibadah, sampai-sampai ya dia dijuluki Ibrahim hadhil ummah. Dia adalah Ibrahim dari umat ini. Ya, ketika ada ayat mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah tauladan, pemimpin yang lurus dan tidak pernah berbuat syirik, yang selalu melakukan ketaatan. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya, ketika dia mengatakan Mu'adz kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Ada orang yang mengatakan, apakah kau salah baca ayat? Kok yang kau sebut Mu'adz? Ternyata diulangi lagi. Mu'adz kana ummatan qanitan. Subhanallah. Artinya Mu'adz, ya, dialah orang yang betul-betul memiliki kesempurnaan dalam berakhlak, dalam berakidah, dalam beribadah. Baik. Dan ia wafat di usia yang relatif muda. Sebelum 40 tahun. Pada tahun ke-18 Hijriyah. Ya, 18 Hijriyah dia terkena wabah taun. Wabah yang sangat berbahaya. Baik, itu tentang sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa isi nasihat Mu'adz? Beliau mengatakan, ijlis bina nu'min sa'atan. Mari kita duduk bersama. Kita beriman sesaat. Apa faedah-faedah penting yang bisa kita petik dari asar ini? Yang pertama, hendaknya kita merawat keimanan. Iman yang ada dalam hati kita ini perlu dirawat. Iman itu kembang kempis. Kalau tidak dirawat, maka akan rusak. Sebagaimana pohon yang indah, bunga mawar, atau tanaman-tanaman lainnya jika tidak disiram, tidak dirawat, maka dia akan layu. Kalau layu, dia akan mati. HP, kalau baterainya habis kita apain? Kita cas. Kalau tuh HP enggak pernah dicas, dibiarin aja. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, rusak nggak tuh HP? Rusak. Baterainya melendung, ya kan? Nah, apalagi iman. Iman ini perlu dirawat. Jika dibiarkan tidak dirawat, maka dia akan pudar. Bisa jadi akan hilang. Apa kata Nabi SAW? Innal imana la yahlaku
kama yakhlaqus saub fatajaddidul imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu akan luntur. Sebagaimana baju yang dipakai lama-kelamaan akan luntur. Warnanya jadi lapuk. Maka teruslah perbaharui iman di dalam hati kalian. Iya. Makanya pembahasan iman adalah pembahasan yang sangat penting. Karena merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Orang yang beriman, istiqomah di atas keimanannya, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Walaupun ujian hidup menerpaknya, karena dia selalu yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadi sandaran hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, inilah iman. Kemudian dia istiqomah di atas keimanannya. Maka para malaikat akan turun kepadanya seraya mengatakan, jangan engkau takut dan jangan engkau sedih, dan kabarkan surga kepada mereka. Perhatikan, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Seorang yang hidup di dunia tidak ditimpa rasa takut dan sedih, berarti dia hidup apa? Bahagia. Karena yang membuat orang itu nggak bahagia, ya dua ini. Kekhawatiran, kesedihan. Ya. Khawatir masa depannya. Khawatir nggak punya duit. Khawatir ini, khawatir itu. Hidupnya nggak tenang. Ya. Nah padahal kunci ketenangan jiwa, kunci kebahagiaan adalah terletak pada iman. Karena yang namanya kebahagiaan adalah harta istimewa yang selalu didambakan oleh setiap insan. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam kitabnya Mudawatin Nufus, saya berpikir tentang sesuatu yang dicari oleh semua orang. Mau miskin, mau kaya, laki, perempuan, muslim dan non-muslim. Ternyata aku dapatkan hanya satu yang mereka cari. Ketenangan dan kebahagiaan. Iya, mereka hanya cari itu. Pas liburan Sabtu Minggu orang-orang ke puncak Bogor. Pengen apa jemaah? Tenang, bahagia. Ya, menghilangkan kepenatan. Subhanallah, Allah telah memberikan arahan bahwa kunci kebahagiaan, kunci ketenangan yaitu ya dalam iman. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan man amila sholihan min zakarin au unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik. Iya. Jadi berusaha bagaimana agar iman ini tetap stabil. Nanti kita akan sebutkan kiat-kiat bagaimana agar iman ini terus bertambah. Kemudian asar ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu tidak selamanya stabil. Kadang seseorang mengalami kondisi imannya itu turun. Ciri-ciri iman itu turun, dia tidak merasa berdosa ketika melakukan kesalahan. Tidak menyesal ketika ada salah satu ibadah yang dia tinggalkan. Inilah yang disebut dengan penyakit futur. Lana ba'da syiddah. Yang tadinya semangat, kemudian jadi lemes. Gak semangat lagi kajian, gak semangat lagi sedekah.
Waktunya habis untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hatinya tidak tergerak untuk melawan dirinya, melawan hawa nafsu, melawan dari kecanduan gadget. Makanya orang yang waktunya habis hanya untuk berselancar di internet, sejam, 2 jam, 3 jam, waktunya habis nonton Netflix misalnya, ya ini tanda imannya berkurang. Ya, maka dalam kondisi seperti ini jangan dibiarkan. Harus dibangkitkan lagi. Ya, hal ini mengingatkan kepada kita tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman. Apa menurut mereka? Iman itu terkumpul di dalamnya 5 nun. Al-qawlu bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yankusu bi ta'ati syaitan. Inilah hakikat iman. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, pengamalan dengan anggota badan, ia bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepadanya. Itulah hakikat iman. Apa? Enggak ada siaran ulang. Enggak ada siaran ulang. Nah, jadi iman itu terkumpul berapa nun? 5. Siapa yang bisa ngulang lagi? Dapat gorengan. Al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan atau bil jinan, keyakinan di dalam hati. Wal amalu bil arkan, pengamalan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yankusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan taat kepada siapa? Syaitan. Inilah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa? Karena di sana kelompok-kelompok yang sesat, mereka mengatakan iman itu dengan pengertian yang banyak cacat di dalamnya. Seperti misalnya ya orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham, yang keduanya dikafirkan oleh para ulama, di mana pemimpin saat itu mengatakan, ayuhan nas, dohu dohayakum, fa inni mudohin bi Ja'ad bin Dirham. Sembelihlah hewan kurban kalian, semoga Allah menerima kurban kalian. Adapun aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dialah yang mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dialah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Di mana ia mengatakan, ya iman itu cukup tahu saja. Jadi cukup tahu Allah adalah Rabb, pencipta. Allah adalah Rabb yang memelihara. Cukup itu saja, sudah dikatakan beriman. Ya, maka ini menyalahi dakwahnya Nabi SAW. Nabi SAW memerangi orang-orang musyrikin. Padahal mereka juga mengakui Allah adalah yang menciptakan. Tapi Allah memerangi mereka, Rasulullah memerangi mereka karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal apa? Uluhiyah. Ada juga yang mengatakan iman itu cukup keyakinan saja. Al-Karramiyah mengatakan iman itu cukup diucapkan dengan lisan. Orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu cukup percaya dengan hati. Ya, jadi Ahlus Sunnah yang lebih lengkap. Terkumpul di dalamnya berapa? 5 nun. Dalil yang menyatakan iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati,
pengamalan dengan anggota badan. Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 73 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan cabang dari iman. Lihat di sini, ada 3 amalan. Ucapan la ilaha illallah, menyingkirkan gangguan di jalan, dan malu di dalam hati. Nah, ucapan la ilaha illallah terkait masalah apa ini? Lisan. Menyingkirkan gangguan di jalan terkait masalah amalan. Malu terkait masalah hati. Ya, itulah Al-Imam Baihaqi memiliki kitab Su'abul Iman 20 jilid yang isinya tentang cabang-cabang keimanan. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah? Hadis Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang bagus akhlaknya. Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti ada orang yang beriman yang paling sempurna imannya dan ada kebalikannya yang paling rendah imannya. Ya. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah imannya. Subhanallah. Jadi ini keyakinan yang benar, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dan inilah yang diyakini oleh para ulama salaf. Di antaranya dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, lakitu aksar min alfi rajulin min ahlil ilm bil amtar, fama ra'aitu ahadan yakhtalifu annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Aku mendapati lebih dari 1000 ahlul ilmi di seluruh penjuru. Aku tidak pernah melihat ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwasanya iman itu adalah ucapan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Karena kalau seseorang memiliki pemahaman murjiah yang mengatakan iman itu cukup ucapan cukup keyakinan dalam hati saja, maka mereka mengatakan maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Jadi mereka mengatakan pelaku maksiat imannya tetap stabil seperti imannya para nabi dan rasul. Berarti ya yang penting mah ngucapin la ilaha illallah, yakin Allah itu zat yang berhak untuk disembah, maksiat nggak apa-apa. Ini keliru jamaah sekalian. Ya. Baik, nah jika memang iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, maka kewajiban kita adalah berusaha melakukan hal-hal yang membuat iman ini bisa kokoh, iman ini bisa kuat, yaitu dengan ilmu dan amal. Dan menghindari hal-hal yang membuat iman ini turun. Kita jauhkan perbuatan-perbuatan yang membuat iman ini berkurang. Nah, karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui ya kiat-kiat bertambahnya iman. Bagaimana agar iman ini stabil. Dan hal-hal yang membuat iman ini berkurang. Nah, kalau kita lihat perkataan Mu'adz bin Jabal ini, kita bisa ambil satu faedah penting bahwa di antara sebab turunnya iman yaitu teman yang tidak soleh. Dan sebaliknya,
Sebab bertambahnya iman adalah teman yang soleh. Subhanallah. Benar. Teman itu memberikan efek yang sangat luar biasa. Iya. Teman itu memberikan pengaruh. Tergantung siapa orang yang dia jadikan sebagai teman. Ya. Maka istilah perbanyak teman ini keliru. Yang benar itu carilah teman yang baik. Ya. Kita tidak punya teman juga keliru, salah. Makanya ada dua istilah, jangan jadi orang kuper, jangan juga koper. Apa kuper? Kurang pergaulan. Koper, korban pergaulan. Koper ya kan, korban pergaulan. Kuper, kurang pergaulan. Ya, nggak gaul ya kan. Maksudnya nggak gaul di sini, ya kadang tidak memahami karakter orang. Kalau ada masalah dikit, baca status yang nyinggung dia, baperan, blokir. Ya namanya kita dalam bermasyarakat, dalam bermuamalah, ya menemukan orang-orang yang karakternya seperti itu. Ya, orang yang kita ini butuh curhat ya kan. Butuh teman bicara, butuh ada orang yang memberikan motivasi, mensupport, butuh orang yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Kadang ada orang yang malu datang kajian ke sini jamaah. Iya, hanya dia dapat player gitu kan. Mau kajian ke sini, berangkat sendirian malu. Tapi kan kalau ada teman yang ngajak yuk kajian yuk. Ya sekali dua kali akhirnya besok-besok dia biasa, nyaman dengan tempat kajian seperti ini. Teman-temannya ya kan. Iya, karena orang kalau sudah nyaman di satu tempat kajian, udah dia kajiannya di situ terus ya kan. Karena mungkin enak parkirannya luas. Ya, ada orang jualan es juga ya kan. Jualan pakaian juga. Baik. Jadi ini teman memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Karena ada pepatah mengatakan as-sahib sahib, teman itu bisa menggeret. Kita semua memiliki hobi, memiliki ya kesenangan gitu ya. Enggak masalah kita punya hobi ini, hobi itu, tapi cari komunitas orang-orang baik. Yang punya hobi goes, yang punya hobi touring, yang punya hobi naik gunung, yang punya hobi trekking. Carilah komunitas orang-orang baik ketika kita dalam safar perjalanan, dengar azan, yuk kita ke masjid dulu. Orang-orang kayak begini udah jarang jamaah sekalian. Orang kalau kita jalan bareng ya kan, tiba di suatu tempat, yang kita bicarakan adalah ilmu. Kajian di mana, ada ustadz siapa. Ya, kadang teman yang tidak baik, sepanjang jalan nyetel musik terus. Ngudut terus. Yang tadinya dia berusaha untuk tidak merokok ya kan. Karena salah berteman, teman yang ngerokok akhirnya ditawarin bukan satu batang lagi, satu bungkus gratis. Subhanallah. Akhirnya yang tadinya dia berusaha untuk nggak ngerokok jadi apa? Ngerokok lagi. Ini salah berteman. Iya. Apalagi yang lebih parahnya lagi. Ketika ya ditawari rokok, kemudian dia bilang, kan nggak boleh ngerokok. Boleh, saya punya dalil. Lebih berbahaya lagi, jadi dia punya argumen untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya, nah jadi itulah kenapa para ulama memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita salah duduk, salah bermajelis. Syubhat itu menyambar-nyambar jemaah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Kadang sesuatu yang kita sudah yakini keharamannya. Karena kita dengar dari ustadz-ustadz sunnah yang berkompeten ilmunya. Kemudian karena dia salah bergaul, teman yang bilang, oh ini nggak apa-apa boleh. Adakah ulama yang membolehkan? Ya hujahnya seperti ini, akhirnya goyah. Akhirnya goyah. Tadi yang dia sudah mantap, akhirnya goyah. Ya. Baik, jadi ini diantara sebab berkurangnya iman adalah teman yang tidak baik.
Nah, kemudian juga disebutkan dalam kitab Asbab Ziyadatul Iman oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, dia punya kitab bagus itu yang biasa kita kaji pas iktikaf, ya, kemudian di momen-momen yang bagus, yaitu sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Beliau menyebutkan beberapa poin, di antaranya, ya, di antara sebab bertambahnya iman, hadir di majlis-majlis ilmu. Ya, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi salah satu kiat yang paling ampuh untuk menambah keimanan kita, agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mempelajari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluh wa qalatis sahabah. Ilmu adalah yang disampaikan di dalamnya firman Allah, hadis Rasulullah, dan asar para sahabat. Dan kita sedang membahas asar para sahabat. Sehingga insya Allah ilmu yang sedang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini menjadi sumber kebajikan. Menjadi mesin pendongkrak orang itu semangat beribadah. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat adalah mesin pendongkrak untuk semangat ibadah. Orang itu semangat mengerjakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah setelah dia tahu bahwasanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah keutamanya sangat besar. Ia akan menjadi sebab dia dibangunkan istana nanti di surga. Dan tidaklah Rasulullah menyebut kalimat rumah dalam hadisnya, melainkan itu adalah istana yang sangat megah. Ya. Karena dia tahu tentang keutamaan hadir di majlis ilmu, ia merupakan amalan sunnah yang sangat utama, maka dia pun bersemangat untuk menghadirinya. Subhanallah, inilah mesin pendongkrak orang itu semangat apa? Beramal. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, fa inna man talabal ilma lil akhirah. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan akhirat, kasarahu ilmu wa khasha'a qalbahu wastakanat nafsuhu wa kana ala nafsihi bil mirsad. Orang yang mencari ilmu dengan tujuan akhirat, maka ilmu tersebut akan membuat dia hatinya khusyuk, jiwanya tenang, dan selalu memonitor hawa nafsunya. Dia bisa mengekang apa? Hawa nafsunya. Subhanallah, itulah ilmu jamaah sekalian. Itulah ilmu. Ya. Maka dengan ilmu inilah yang akan memelihara kita. Sehingga dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu menjagamu, sementara harta engkaulah yang menjaganya. Artinya ilmu itu akan menjaga kita. Ketika ada peluang untuk berbuat maksiat, maka kita jadi tahu, oh, ini yang membuat Allah marah. Dosanya, ancamannya begini-begini. Akhirnya dia tinggalkan maksiat tersebut. Ya. Makanya tadi di awal kita sampaikan, ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi diamalkan. Seharusnya dengan kita sering kajian, membuat kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kullu ilmin la yazidul iman famadkhulun, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Ilmu yang tidak membuat imannya itu bertambah, maka itu perlu dicurigai. Jadi namanya ilmu itu membuat kita itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu yang pertama. Di antara kiat
untuk menambah iman, yaitu dengan apa? Ilmu, belajar, kajian. Jadikan ini sebagai ya perencanaan prioritas utama kita. Rencana-rencana yang lain ya kita lakukan setelahnya kita kajian. Kita semua mungkin punya rencana ya kan? Maka kajian dulu baru setelah itu ya kita tunaikan apa yang menjadi rencana kita. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran wa tadabburuh. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai kabar gembira, sebagai penawar, sebagai obat dari penyakit hati dan juga penyakit badan. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai rahmat, penenang. Obat di sini mencakup penyakit badan dan penyakit hati. Penyakit badan, orang yang merasakan sakit pada badannya, maka langkah pertama yang ia lakukan adalah ruqyah mandiri terlebih dahulu. Anaknya sakit, ruqyah dulu. Ya, di antara ayat ruqyah adalah Al-Quran. Tidaklah kita mendengar tentang kisah seorang sahabat yang dia tiba di suatu tempat yang rajanya tersengat. Kemudian dibacakanlah suratul Fatihah di ruqyah. Dan sembuh biiznillah. Demikian pula kalau anak kita demam, langkah pertama adalah ruqyah dulu. Kalau demamnya semakin tinggi, baru ikhtiar dengan cara yang lain. Kasih paracetamol. Jangan udah kejang-kejang di ruqyah aja. Salah juga. Ya. Kalau istri udah mules-mules mau keluar anaknya, bawa ke bidan. Jangan dibacain aja. Ya. Jadi ini Al-Quran seperti itu. Ya. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Pengaruh yang sangat luar biasa, jemaah. Apalagi kalau kita paham maknanya. Kita akan menangis. Apalagi diiringi dengan bacaan yang indah. Kita kalau Masya Allah ya, sholat di Masjidil Haram, suara imam mendukung, sound system mendukung ya kan. Dan kita juga tahu artinya, saya yakin menangis dia. Itulah pengaruh Al-Quran. Ya. Nah, di antara bukti Al-Quran itu memberikan pengaruh. Bisa mengusir jin coba. Ya. Mengusir jin. Makanya rumah yang hawa-hawanya ada syaitonnya gitu kan. Yang membuat kita nggak betah di rumah. Maka apa kata Nabi SAW? Ya. Bahwasanya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Al-Quran membuat hati ini lembut yang tadinya keras. Lihat, makanya orang-orang kafir Quraisy oleh pemimpin-pemimpinnya diwanti-wanti. Jangan sampai kalian dengar bacaan Al-Quran. Kata mereka, entar kena syubhat. Dan itu Allah katakan dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Fussilat ayat 26. Bagaimana pemimpin mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir mengatakan jangan ampe kalian dengerin Al-Qur'an. Ya, walghaw fihi, alihkan agar kalian bisa mengalahkan. Kenapa? Karena pengaruh Al-Qur'an itu luar biasa, karena Al-Qur'an adalah bahasa Arab dan mereka adalah orang-orang Arab. Salah satu hal yang membuat Umar bin Khattab berubah hatinya secara drastis. Yang tadinya hatinya keras, sangat memusuhi Nabi SAW. Bisa memeluk agama Islam. Yang orang-orang mengatakan, Umar kagak mungkin masuk Islam. Sampai anak unta masuk ke lubang jarum. Bisa nggak anak unta masuk ke lubang jarum?
Artinya suatu kemustahilan. Tapi karena dia mendengar surat Toha yang dibacakan oleh iparnya kalau nggak salah. Itu suaminya Fatimah. Fatimah ini adiknya Umar. Ya, adiknya Umar. Dan suaminya Fatimah adalah Khabbab. Kalau nggak salah ya. Dibacakan surat Toha itulah yang membuat hatinya terenyuh. Menjadi langkah awal dia mendapatkan hidayah. Siapa yang tidak kenal dengan Fudail bin Iyad? Seorang perampok ulung. Kalau dia melakukan aksinya nggak bareng-bareng. Kalau perampok yang lain selalu memberikan tawaran. Mau selamat atau harta ke sini. Ya, mau mati atau harta. Tapi berbeda dengan Fudail bin Iyad. Dia langsung menyergap dan membunuh korbannya, hartanya pun diambil. Tapi subhanallah, setiap kali kita membaca kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, nama Fudail bin Iyad selalu disebut-sebut. Di mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaannya yang buruk tersebut. Apa di antaranya? Dia mendengar ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh seseorang. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya, fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belumlah datang waktunya orang-orang yang beriman. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti orang-orang yang diberikan Alkitab itu orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengulur-ngulur sehingga hati mereka semakin keras. Disitulah Fudail bin Iyad bertaubat. Ya. Jadi ya ini sering-sering membaca Al-Quran, terjemahnya dan juga tafsirnya. Kalau kita termasuk orang yang tidak hobi membaca, sekarang banyak media-media ilmu yang bisa kita dengar. Ada YouTube, ya kan? Ya, coba dengarkan tuh kajian-kajian tafsir yang cocok buat orang-orang yang pernah muda. Ustadz Abdul Zain, ya, yang pernah muda ya. Penyampaiannya enak pelan, ya kan? Tapi mengena, apalagi yang Jawa, cocok tuh. Ya. Atau ada juga sekarang tuh aplikasi Tadabbur Al-Quran punyanya Ustadz Firanda kalau nggak salah itu ya. Itu juga bagus. Ya, jadi intinya di antara kiat untuk menumbuhkan menambah iman adalah apa? Membaca Al-Quran. Kemudian juga di antara kiat lainnya adalah mengenal, memahami, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah, ya, maka akan bertambah iman kita. Ketika kita yakin Allah adalah zat yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, disitulah akan hadir perasaan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh nilai-nilai ketakwaan dimanapun kita berada. Kenapa? Kita yakin Allah maha tahu. Allah akan mengaudit setiap perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita yakin Allah adalah zat yang maha pengampun, maka kita pun akan merasa roja, berharap dosa-dosa kita diampuni. Jadi akan melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji. Ketika kita yakin Allah adalah zat yang maha ar-Razzaq, maka seorang akan yakin, ya, seorang nggak takut tentang masa depannya. Ya, ketika dia yakin Allah adalah Ar-Razzaq, nggak mungkin dia pakai KB. Kenapa? Karena walaupun dia anak banyak, pasti Allah akan ya menjaminnya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Ya, tapi juga kita harus realistis. Tawakal boleh, tapi harus apa?
realistis. Maksudnya, lihat keadaan dia. Bukan berarti pakai KB itu nggak boleh secara mutlak. Boleh jika bertujuan untuk apa? Membatasi. Ya. Kemudian juga di antara kiat bertambahnya iman adalah mempelajari sirah para nabi dan rasul. Mempelajari sirah para nabi dan rasul. Maka kita akan mendapatkan faedah-faedah ilmu yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Membaca kisah para nabi dan rasul bukan hanya sekedar asyik dan menarik, namun memberikan pelajaran ilmu yang melimpah ruah, menjadi bekal untuk memperbaiki diri kita dan di dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Kalau kita membaca kisah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau adalah seorang yang pemaaf, penyabar, mudah melupakan kesalahan orang lain. Padahal beliau mampu untuk membalas kezoliman orang-orang yang berbuat zolim kepadanya. Pada peristiwa Fatu Mekah, sangat mudah bagi beliau untuk balas dendam. Tapi beliau lupakan kesalahan-kesalahan orang-orang yang menzoliminya. Kalau kita membaca kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang sangat ideal, yang layak untuk kita jadikan sebagai tauladan. Karena beliau adalah seorang yang menggabungkan 3 kesempurnaan akhlak. Subhanallah. Beliau sangat istimewa ibadah pribadinya, Ibrahim. Beliau sangat ideal dalam membangun rumah tangganya. Dan beliau sangat peduli terhadap masyarakatnya. 3 karakter utama yang jarang terkumpul pada diri seseorang, sekalipun dia dikatakan tokoh agama. Ya. Ada orang yang bagus ibadah pribadinya, tekun sholat 5 waktunya, rajin mengajinya, akan tetapi hubungan dengan keluarganya sangat memprihatinkan. Minim bakti dengan orang tuanya, dengan sanak saudaranya hubungannya renggang. Ada pula orang yang bagus ibadah pribadinya, prihatin terhadap pendidikan keluarganya, namun kepeduliannya terhadap masyarakat sangat minim. Enggak punya keinginan ya untuk berpartisipasi di dalam membangun masyarakatnya. Ada pula yang ketiga, yang Masya Allah kepedulian terhadap masyarakatnya sangat luar biasa. Selalu aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial tanpa mengenal waktu. Tapi ibadah pribadinya keteteran. Anak istrinya terbengkalai. Namun ada yang lebih parah lagi. Udah mah ibadahnya keteteran, anak istrinya terbengkalai, masyarakatnya tidak dia pedulikan. Ya, maka dengan kita membaca perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita jadi paham bahwa ia adalah sosok yang sangat luar biasa. Bukan hanya rajin dalam ibadahnya, tapi juga peduli terhadap masyarakatnya, keluarganya. Ini bukan berarti kita menggombosi dakwah jemaah. Kita ingatkan jangan sampai kita seperti lilin yang dia memberikan pencahayaan di tempat sekitar, tetapi tidak sadar dirinya terbakar. Jangan sampai dia adalah orang yang paling aktif dalam kegiatan dakwah, namun anak istrinya terbengkalai. Ya, jadi itulah mungkin yang bisa kita sampaikan terkait sebab-sebab bertambahnya iman. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan keimanan yang kuat, tidak terkena fitnah syubhat dan juga syahwat yang sangat berbahaya. Baik, kita buka tanya jawab.
Barangkali di antara jamaah ada pertanyaan, ya silakan disampaikan secara langsung atau melalui tulisan. Tafadhol. Ada pertanyaan secara langsung jamaah, Bapak-bapak? Baik. Ya, apabila ada teman yang sedang bermasalah, lalu kita kasih masukan dan nasihat, tapi dia kurang suka, lalu menjauh. Bagaimana sikap kita? Sikap kita, jadi gini jamaah sekalian, tingkatan kita dalam berteman, ada istilahnya teman akrab. Teman akrab itu ada teman yang selalu bersama dengan kita. Teman ngopi istilahnya, teman nongkrong, kalau kajian bareng, kalau kemana-mana ada kegiatan kita bareng, mancing bareng, goes bareng, ya kan. Bahkan kita buat grup khusus ya kan sama dia. Ya, ini namanya teman apa? Teman akrab. Nah itu harus cari orang-orang yang benar. Jangan yang sembarangan. Nah, yang kedua adalah teman, ya sekedar teman. Ya kalau ketemu ya salam, berkabar, kita kenal dia, kita simpan kontaknya di HP, ya kan. Ya ngobrol ya seadanya, kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia salam kita jawab. Kalau dia tanya gimana kabarnya, sehat walafiat. Kan ada begitu kan? Nah demikian pula begini, kalau ada teman yang kita nasihatin dia marah, ya mungkin salah kita dalam memberikan nasihat, ya kita introspeksi gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia karakter kayak begitu, nggak mau terima nasihat, ya sudah kita biasa aja sama dia. Ya, jangan dijauhin juga. Kalau ketemu ya biasa ngobrol, selesai. Ya, karena kan yang namanya berteman kadang kita cari orang yang nyaman, yang kadang bisa menjaga rahasia. Kita itu sekarang bukan hanya dituntut untuk belajar public speaking, tahu kan? Bukan hanya dituntut untuk belajar pintar ngomong, tapi belajar pintar diem. Ya, jadi kadang mulut ini kan gatel ya, pengen ngomong begini, apa yang diceritakan pengen disampaikan lagi ya kan? Iya, jadi kita belajar diem, karena diam itu emas ya kan? Iya, jadi intinya kalau seperti itu ya udah kita biasa aja. Kita biasa aja. Dan jangan diomongin, oh si Fulan begini, begini, begini. Jangan, itu nanti khawatir masuk ke gibah. Parahnya lagi yang kita omongin tuh orang ngadu sama dia. Berantem kita. Ya kan? Jual berita ya, jual informasi. Hukum menyangkut anak yang bukan saudara. Apakah boleh diasuh di rumah atau cukup dibantu aja di orang tuanya? Ya, lihat ya kondisinya. Kalau memang dia masih punya orang tua, ya udah cukup dibantu. Jadi orang tua asuh misalnya, kalau orang tuanya nggak mampu, ya tapi kalau misalnya dilihat pergaulan, kemudian lingkungannya tidak baik, maka boleh kita jadikan dia sebagai anak angkat. Sebagai anak angkat. Ya, tapi anak angkat di sini pun ada batasan-batasannya. Ya tinggal dilihat keadaannya gimana ya. Kalau misalnya anak kita juga banyak, mereka butuh perhatian, jadi jangan kita suruh dia tinggal di rumah. Karena khawatir anak kandung kita menjadi apa? Cemburu. Ya jadi cukup dibantu secara finansial saja. Apa menjadi kebutuhannya, ya menjadi orang tua asuh, insya Allah itu juga sudah sangat membantu. Dulu saya lalai dan ada hutang puasa Ramadan karena haid yang belum berbayar di tahun sebelumnya. Saya berusaha mengkodok puasa Senin Kamis dengan niat kodok Ramadan. Apakah saya juga berkewajiban bayar fidyah? Yang wajib bagi anti adalah bertaubat.
bertaubat, perbanyak sedekah, perbanyak puasa sunnah, dan bertekad untuk tidak melakukan lagi. Ya, dan ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang positif, seperti misalnya kurban, punya andil untuk ikut kurban, yaitu cara kita bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di antaranya adalah meninggalkan puasa Ramadan. Baik, cukup jamaah, ada lagi? Silakan Pak. Gimana? Huda warahmah. Oh, surat Al-Hadid Pak. Surat Al-Hadid. Kalau dari depan itu, ya, sebelum surat Al-Mujadilah. Tapi ayatnya saya lupa itu. Ya, surat Al-Hadid Pak. Demikian. Ada lagi? Semoga bermanfaat. Udah mendung jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.